Jumpa lagi dengan Echo with IMS. Pada serial strain bagian ketiga ini, kita akan membicarakan mengenai left atrial strain. Ini adalah referensi yang saya gunakan dan silakan teman-teman untuk melihat lebih lanjut untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam. Sebelum memulai membahas mengenai LA strain, saya akan bahas sedikit tentang fungsi atrium kiri. Fungsi atrium kiri itu ada 3. Yang pertama reservoir, conduit, dan pump. Ini adalah gambar yang menjelaskan mengenai perubahan pressure dan volume dari atrium kiri dalam satu cardiac cycle. Jadi pada awal sistolik, dengan menutupnya katup mitral, LA volume akan meningkat dan ini terkait dengan fungsi reservoir. Pada saat ini, atrium kiri akan berisi darah. Kemudian, mitral valve opening itu merupakan awal dari fungsi diastolik, akan diawali dengan passive emptying dari LA, dan ini berkaitan dengan fungsi conduit dari LA. Dan setelah itu terjadi kontraksi atrium kiri yang terkait dengan pumping function, di mana timbul active emptying dari LA. Kemudian gambar kanan ini menjelaskan mengenai hubungan antara EKG dengan volume. Jadi kita lihat di sini pada saat sistolik, di sini EKG-nya, maka akan terjadi pengisian dari LA, di mana ini terkait dengan fungsi reservoir, dan setelah fase diastolik, kemudian timbul fungsi conduit, dan setelah gelombang P, ini menggambarkan fungsi pumping dari atrium kiri. Grafik volume ini berkaitan dengan strain dari LA. Karena saat pengisian di reservoir function dinding LA akan memanjang, maka strainnya positif. Setelah pengisian pasif, volume LA akan berkurang, sehingga terjadi pemendekan atau penurunan dari grafik tersebut. Dan kemudian setelah pumping function, dia akan memendek lebih jauh lagi, sehingga akan terjadi defleksi negatif yang lebih jauh lagi. Sama seperti fungsi LV, fungsi LA juga bisa diperiksa menggunakan parameter strain dan strain rate dengan teknik tissue Doppler imaging. Kita bisa lihat pada pemeriksaan dengan strain, pada fase sistolik akan timbul positif strain karena pemanjangan dari ruas LA, karena LA terisi dengan volume. Kemudian pada fase diastolik adalah negatif strain, di mana grafiknya turun ke bawah. Dan pada strain rate, kita juga bisa lihat pada S strain rate. Jadi pada fase sistolik ini menggambarkan fase fungsi reservoir, kemudian E strain rate dan A strain rate, di mana ini adalah fase diastolik. Ini adalah menggambarkan fungsi conduit terkait dengan gelombang A strain rate dan fase pumping terkait dengan gelombang A strain rate. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa tissue Doppler imaging ini kita memerlukan gambar yang khusus, dedicated image, kemudian frame rate-nya tinggi, 90 sampai 120 frame per second, dan karena ini menganut prinsip Doppler, maka ini angle dependent, gerakan-gerakannya juga harus paralel dengan ultrasound beam. Kemudian sample volume size adalah yang kita perlukan tipis dan panjang, kira-kira sekitar 2 kali 10 mili. Dan kita juga perlu men-tracing sampel volume sepanjang cardiac cycle. Karena pemeriksaan LA strain terutama dilakukan menggunakan speckle tracking echocardiografi, maka diperlukan gambar 2D yang baik dan dinding LA yang jelas dari 4-chamber view dan 2-chamber view. Ingat, kita harus menghindari foreshortening dari LA. Kemudian kita ingat juga bahwa pada left atrium ada pulmonary vein dan ada LA appendage yang terlihat sebagai echo dropout. Dalam hal men-tracing, maka kita perlu melakukan ekstrapolasi terhadap echo dropout tersebut dan men-trace dinding LA sebagaimana mestinya.
Kemudian frame rate-nya 40-80 frame per second dan bisa dilakukan secara semi otomatik dan bisa dilakukan koreksi secara manual bila diperlukan. Nah, penting juga untuk kita mengevaluasi bagaimana kualitas tracing kita adalah dengan melihat apakah hasil tracing kita bertumpuk dan bergerak seirama dengan dinding LA tersebut. Selain itu, ingat bahwa ROI harus tipis karena dinding LA tipis. Jadi direkomendasikan 3 mili dan jangan menginklusi perikardium karena hal itu akan membuat underestimate nilai LA strain. Berbeda dengan LV strain yang bisa kita nilai secara regional, untuk LA strain tidak dilakukan regional strain assessment. Jadi pada LA strain kita hanya melakukan pemeriksaan global dan longitudinal strain dari left atrium. Untuk pemeriksaan LA strain diperlukan patokan dari ECG. Ada 2 cara. Yang pertama adalah R-to-R gating, di mana kita memulai menilai grafik strain pada gelombang R dan diakhiri dengan gelombang R. Dan garis baseline ini adalah end diastolic. RR gating ini yang lebih direkomendasi karena bisa digunakan pada atrial fibrilasi. Yang kedua adalah P2P gating, di mana garis baseline ada pada awal atrial contraction. Dan pada dasarnya strain ini merupakan perubahan dari kondisi sebelumnya. Misalnya reservoir strain, kemudian dilanjutkan dengan conduit strain, dan kemudian dilakukan dengan contraction strain, baik pada RR gating maupun pada PP gating. Ini adalah gambar yang merupakan rangkuman dari nilai normal strain dari tiap-tiap chamber. Jadi ini adalah nilai normal dari atrial strain. Kita bisa lihat fungsi reservoirnya, konduinya, serta kontraktil atau pumpingnya. Dan ini adalah berdasarkan populasi tadi untuk subjek berusia 45 sampai sekitar 70 tahun. Jadi apa kira-kira clinical application dari LA strain? Yaitu untuk menilai diastolic dysfunction, terutama untuk pasien dengan HFpEF, kemudian menilai LA function pada pasien dengan mitral valve disease, dan menilai risiko timbulnya atrial fibrilasi dan timbulnya stroke atau embolisasi. Demikian mengenai LA strain, kita akan bersambung ke video berikutnya mengenai right ventricle strain. Semoga bermanfaat dan happy scanning.